Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan rukun dan syarat mawaris, hak-hak yang berhubungan dengan tirkah, serta penggolongan ahli waris. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Rizka Uswatun Hasanah, NIM 2119268, Aprilia Inayo Sodiko, NIM 2119290, Putri Dina Meliana NZ, NIM 2119291. Kami dari kelas Fikih, Mawaris, dan Munakahat B. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan diawali oleh pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Meliana NZ dengan NIM 2119291. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang rukun dan syarat-syarat mawaris. Sebelumnya, ajaran Islam, ajaran kita sendiri sudah menjelaskan dengan sangat rinci tentang hukum waris, dari mulai siapa yang berhak dan tidak, hingga jumlah yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Pelaksanaan warisan tidak akan terwujud jika tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat mawaris. Adapun rukun mawaris ada 3, yaitu yang pertama pewaris. Pewaris yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris yaitu mereka yang berhak menguasai dan menerima harta peninggalan pewaris, dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, nasab atau keturunan, atau ikatan pernikahan, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu harta warisan. Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, emas, mobil, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat mawaris, dalam hukum waris, Islam bersumber dari Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitabnya menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Yang pertama yaitu orang yang mewariskan harta peninggalannya benar-benar telah meninggal dunia atau telah ditetapkan oleh hukum bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, jika telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Yang ketiga, ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris karena hubungan pernikahan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Yang keempat yaitu ahli waris yang ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan pemateri kedua. Hak-hak yang berhubungan dengan tirkah. Kewajiban ahli waris adalah melaksanakan apa yang menjadi hak-hak si pewaris agar tidak menjadi beban untuk pewaris dunia dan di akhirat. Demikian juga ahli waris terlepas dari dosa karena tidak menjalankan apa yang merupakan kewajiban ahli waris. Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris, maka harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit. Terdiri dari: pertama, biaya pemeliharaan mayat. Sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah menyelesaikan fardu kifayah si pewaris dari semua kewajiban yang akan dipenuhi oleh ahli waris, sesuai dengan al-hadis, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khotob yang mengatakan, penulis berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Di antara mereka ada seorang bernama Mas'ab bin Nu'amir yang terbunuh di waktu perang Uhud. Di saat itu, penulis tidak mendapatkan kain untuk mengkafaninya, selain selembar selimut bulu yang bila kami tutupkan kepalanya, nampak kedua kakinya, dan bila kami tutupkan kakinya, nampak pula kepalanya. Nabi Muhammad SAW tahu keadaan itu, lalu memerintahkan sabdanya, tutuplah kepalanya dengan selimut itu, dan buatkan untuknya dari idhir, rumput yang hijau warnanya dan semerbak baunya. Para ahli hukum Islam akhirnya berpendapat bahwa biaya untuk pemeliharaan atau perawatan mayat adalah harta peninggalan si waris untuk uluran yang wajar. Yang kedua, membayar hutang-hutang yang masih ditagih oleh kreditor. Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.
Setelah kewajiban ahli waris selesai untuk menyelesaikan fardu kifayah, maka langkah kedua adalah membayar hutang si pewaris dengan harta peninggalan si pewaris sebelum memenuhi wasiat dari si pewaris. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan hadis riwayat Ad-Daruqutni yang katanya Rasulullah SAW bersabda, hutang itu dilunasi sebelum melaksanakan wasiat dan bagi orang yang berhak waris tidak ada hak menerima wasiat. Yang ketiga, wasiat. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Malikiyah, wasiat pada ahli waris sah apabila mendapat persetujuan para ahli waris sesuai dengan riwayat Ad-Daruqutni. Masalah wasiat dalam kompilasi hukum Islam atau KHI diatur mulai pasal 194 sampai 210. Kompilasi hukum Islam itu bersumber pada hukum Islam. Dalam hukum Islam juga dianjurkan untuk dituliskan perjanjian dan memakai saksi sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Materi selanjutnya yaitu tentang penggolongan ahli waris. Ahli waris adalah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang atau pewaris. Adapun penggolongan ahli waris sebagai berikut. 1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena hubungan darah. Dan yang kedua, ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memperdekakan hamba sahaya. Adapun golongan ahli waris dari pihak laki-laki atau al-warisun, yaitu A. Anak laki-laki, B. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dari pihak anak laki-laki, C. Bapak, D. Kakek dari pihak bapak, E. Saudara laki-laki seibu sebapak, F. Saudara laki-laki sebapak saja, G. Saudara laki-laki seibu saja, H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, I. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja, J. Saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak yang seibu sebapak, K. Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja, L. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang seibu sebapak, M. Paman yang sebapak saja, N. Suami, O. Anak laki-laki yang memperdayakan mayat. Apabila 15 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Yang kemudian golongan dari pihak perempuan atau al-warisat, yaitu anak perempuan, 2 anak perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya yang masih terus anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat ibu dari bapak, yang kelima ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki, 6 saudara perempuan seibu sebapak, 7 saudara perempuan yang sebapak, 8 saudara seperempuan seibu, 9 istri, dan ke-10 perempuan yang memperdekakan si mayat. Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu dan sebapak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.